apa aja sih nih miscommunication yang bikin gak nyaman dan yang sering terjadi di praktek dokter gigi? Buku ini ya dari traumanya Dokter Cynthia pada saat berkomunikasi dengan pasien. Satu, pasien ini ingin dokter gigi yang ramah gitu kan. Jadi Oke. dia tuh punya jaminan, oke, dokter ini bakal merawat aku dengan baik. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 alasan kenapa mungkin ya pasien bisa kelihatan yang mungkin sering terjadi jutek gitu kan, baru datang udah ngomong yang nggak banyak jutek. Pertama, bisa jadi karena dia takut atau cemas, Dok. Oke. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat. Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. Berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dokter Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di Tanya Dokter Gigi. Halo dok, jadi kita bahas apa nih dok? Nah, topik kita kali ini adalah nyaman ke dokter gigi. Karena kemarin kan kita udah sempat bahas nih dok, takut ke dokter gigi. Harusnya sih udah nggak takut ya, jadinya harusnya udah nyaman nih ke dokter gigi. Harusnya ya. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita akan collab dengan dokter gigi juga untuk sharing-sharing pengalaman ya, yang intinya membahas tentang kesuksesan sebuah komunikasi untuk kesuksesan sebuah treatment ya dok ya. Dan intinya kembali ke tujuan utama podcast ini dibuat adalah untuk memberikan informasi dan edukasi untuk masyarakat kita ya dok ya. Iya betul banget. Dan sekarang kita udah mengundang nih dan bergabung bersama kita Dr. Cynthia Devi Sugianto. Halo dok, wah Iya. excited banget nih bisa akhirnya podcast bareng. Selamat kita. bergabung dengan Iya. podcast kita ya dok ya. Jadi dok ya, Dr. Cynthia ini juga adalah penulis dari guidebook Communication for Clinical Procedures in Dental Practice. Ya, intinya begini dok, ada info nih bahwa ide munculnya Buku ini. buku ini ya dari traumanya Dr. Cynthia pada saat berkomunikasi dengan pasien. Traumanya ini susah hilang sampai akhirnya muncul ide untuk membuat buku ini supaya jangan sampai sejawat kita merasakan trauma yang sama dok. Ya, Gitu. jadi intinya kan komunikasi antara dokter gigi sama pasien. Jadi kalau misalnya komunikasi aja udah nggak jalan, gimana nih kita sebagai Oke. dokter gigi bisa menjalankan tugas untuk memberikan informasi, mengedukasi pasien gitu dong. Jadi Oke. komunikasi biar pasien nggak takut, kemudian nggak salah kaprah dan akhirnya nyaman ke dokter gigi. Intinya nyaman ke dokter gigi ya. Betul banget. Nah, kita akan bahas satu-satu ya dok. Apa aja sih nih miscommunication yang bikin gak nyaman dan yang sering terjadi di praktek dokter gigi? Kalau saya ada nih dok pengalaman. Jadi kalau ada suatu keadaan atau pasien saya datang dengan keadaan tuh mukanya masuk ruangan udah jutek. Jutek. Aduh, terus nggak ngomong apa-apa, Oh, ditanyain kenapa ngomongnya dikit nah dok. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih dok kita harus menghandle-nya tuh kayak gimana? Iya. Dan ini benar dok. Itu juga part of miscommunication meskipun dibilang secara nonverbal ya, artinya eye contact-nya, ekspresinya, nada bicaranya, gesturnya itu buat kita sebagai dokter gigi juga wah ini pasien bagaimana ya, bikin kita jadi canggung dok ya. Iya. Jadi kalau udah canggung kadang-kadang kita sebagai dokter gigi juga kayak ilmunya nguap kemana? Hilang. Ilmu hilang. Jadi mungkin ada kiat dari dokter Cynthia membagi kepada mungkin teman sejawat juga kayak gimana sih kalau ada problema seperti ini dok ya, demi kesuksesan komunikasi, kesuksesan sebuah treatment lagi dok gitu intinya. Iya, jadi kalau gini bahasannya sepertinya murni tentang psikologi pasien ya dok. Oke. Jadi kita sebagai dokter gigi, selain ilmu kedokteran gigi, sepertinya penting banget untuk bisa mengerti hal ini juga. Jadi sebenarnya ada 3 alasan kenapa mungkin ya pasien bisa kelihatan yang mungkin sering terjadi jutek gitu kan, baru datang udah ngomong yang nggak banyak jutek. Pertama, bisa jadi karena dia takut
atau cemas, Dok. Oke, takut atau cemas. Jadi pasien tuh datang dia udah sakit gigi nih, moodnya udah terganggu, Betul. aktivitasnya terganggu, Betul. ditambah lagi dia belum ada informasi nih bakal sakit atau enggak, mahal atau enggak gitu. Iya. Jadi karena ketidakpastiannya itu makanya dia jadi cemas gitu, Iya, Dok. jadi pasien menduga-duga ya, kayak seperti apa sih nanti bakal, ya kan, giginya bakal diapain sih? Benar. Terus setelah diapain sakit nggak sih? Setelah sakit kasih akhirnya di kasirnya mahal nggak sih bayarnya? Ya semua hal itu sudah mengganggu dia ya. Artinya di sini pasien mungkin sepertinya sedang menduga-duga kayak bagaimana sih Iya. sebuah treatment ini gitu kan ya. Jadi jangan salahkan kalau pasien juga sedikit bicara pada akhirnya, Dok ya. Iya, banyak ketidakpastian ya. Jadi catatannya nih, Dok. Satu, pasien ini ingin dokter gigi yang ramah gitu kan. Jadi dia tuh punya jaminan, oke, dokter ini bakal merawat aku dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, pasien tuh ingin pasti nih tahu kondisi giginya seperti apa dan bisa mengukur, oke, aku bisa nerima nggak ya treatment ini gitu, bakal sakit atau enggak ya. Jadi kita jelasin di awal. Kemudian di tahap ini akan terjalin mood, trust, dan itu tuh udah awal yang baik supaya treatmentnya bisa sukses gitu. Oke, berarti ternyata ini ya nggak bisa disepelein ya. Artinya hal-hal kecil seperti ini, Dok ya. Benar. Oke. Dan ini kita nggak boleh baper berarti ya, pasien masuk datang Iya, tuh jutek benar. kita kayak kenapa nih, bukan ternyata salah kita juga gitu. Dan kita juga harus ingat kembali, Dok, meskipun dalam praktik itu juga berlaku urusan bisnis, tapi kita juga harus ingat basicnya kita adalah dokter ya. Kita harus mengerti sosial, artinya mengerti tentang isi pikiran pasien, isi hati pasien. Kita juga harus belajar mengerti ya, jangan baper ya, Dok ya. Iya, Oke. karena banyak banget nih alasan kenapa pasien tuh bisa berperilaku seperti itu kan kita nggak Oke. tahu. Nah yang kedua mungkin juga karena dia belum percaya gitu, karena kan memang membutuhkan waktu ya, Dok, sampai dia tuh bisa beradaptasi sama ruangannya lah, aromanya, Wah, sama benar juga ya. dentisnya, sampai dia merasa wah kayaknya aku bisa nih percaya sama dentis Betul. ini gitu. Betul. Kita juga pernah bahas tuh, Dok, yang tentang supaya mengatasi ketakutan pasien ke dokter gigi. Kita juga sebisa mungkin gimana memunculkan situasi ruangan yang lega gitu Iya, kan. Ya. benar banget. Yang tidak semrawut, yang mungkin bunyi-bunyian alat nggak bisa dihilangkan, tapi releasing stresnya dengan ya ada aromaterapi, ada keramahan dokternya, ada penjelasan tentang treatmentnya. Jadi mungkin kayak dokter bilang pasien perlu adaptasi untuk dengan ruangannya dan untuk dokter giginya juga, Dok ya. Betul. Dan yang ketiga itu yang saya sering ketemu juga ya, karena pasien tuh malu gitu. Benar, Dok Karena ya. mungkin dia tahu ya ada banyak masalah gingivitis atau karang gigi, Iya, bolong benar. gitu kan. Oke. Dan dia tuh butuh validasi untuk diri dia sendiri bahwa dokter ini nggak bakal menjudge Menjudge, aku ya. nih gitu. Dan Jadi, untuk dia merasa nyaman. Kayak self defense-nya dia Self gitu ya. defense-nya dia tuh kayak nggak mau ngomong atau terkesan jutek itu karena dia nutupin ada rasa malunya gitu. Iya, benar. Jadi Masuk akal sih, Dok ya. make sense, Dok, make sense. Ya, jadi seperti pengalaman Dr. Moren juga kemarin cerita bahwa ada pasien yang sebelum masuk ke ruangan dia bawa sikat gigi dulu. Iya benar, ada pasien yang kayak gitu. Kenapa pasiennya kok lama masuk ke ruangan gitu kan, tanya perawat, tiba-tiba ya dok ke toilet katanya mau sikat gigi dulu. Hah? Sikat gigi sebelum masuk praktek dokter gigi itu tidak mengurangi gigi berlubangnya ya, teman-teman ya. Wah, ternyata tuh hal-hal yang begitu nggak boleh disepelein. Jadi jutek tuh bukan berarti kita harus baper menerimanya, tapi harus profesional ya, Dok ya. Benar. Dan ini juga masukan ya, Dok, buat kita dokter-dokter gigi nih. Ternyata communication skill tuh penting banget biar pasiennya ada mood, nyaman, trust ke dokter gigi, terus bisa menyelesaikan sebuah perawatan dengan baik gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi kalaupun teman-teman dokter gigi juga banyak upgrade ilmu secara skill, secara pengetahuan dokter gigi ya, ternyata ada hal lain yang juga mempengaruhi kesuksesan dokter gigi dalam melakukan sebuah treatment. Nah, salah satu ini penting banget nih, Dok. Ini singkat, padat,
tiba-tiba memberikan kita insight banget nih dok gitu Iya, ya. kita baru tahu juga ya dok ya dari betul. dokter Cynthia bahwa 3 poin itu Iya. penting banget. Mungkin kita tahu dok, cuma tidak sadar bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat important gitu kan ya. Ternyata masalah komunikasi ini sangat penting agar menurut saya kalau koreksi ya dok ya, kalau komunikasi sudah bagus, tidak terjadilah kesalahpahaman, ya kan? Lalu muncullah mood dan trustnya kayak yang tadi dokter bilang, lalu muncullah rasa nyaman. Nah, kembali ke tujuan utama kita nih dok, di podcast kita, dan tujuan mulia seorang dokter gigi adalah informasi dan edukasi, pelayanan ke masyarakat. Nah, ternyata awal mulanya nih ada pintu gerbangnya dulu dok, rasa nyaman dulu, ya kan? Agar tidak takut, tidak enggan, tidak khawatir ke dokter gigi, ya. Ibarat tadi kalau saya tutup dok, tak kenal maka tak sayang. Betul banget. Harus kenal dokter giginya biar nyaman, Benar. biar Betul. sayang, tenang, trust ya dok ya. Iya. Wah, terima kasih banyak nih dokter Cynthia udah membagikan tentang pengalamannya dokter Cynthia dan insight-nya tentang kenapa sih pasien tuh cemas, Iya. jutek gitu. Kita nggak sadar ya ternyata banyak hal yang membuat pasien tuh kayak gitu. Iya. Dan itu sepertinya ada di kepala setiap dokter gigi, cuma tidak terucapkan. Iya, betul. Kita bantu nih kawan-kawan. Iya. Ya, dok ya. Nah, kita akan hadir bersama Dokter Cynthia dengan topik-topik lainnya. Tapi jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe, serta nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Ya, kita juga akan hadir ya dok ya dengan bahasan-bahasan lain ya dok ya di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di Tanya Dokter Gigi.